Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, Allahu Akbar peserta sholat Idul Fitri 1444 Hijrah di tempat ini. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberi nikmat sehat sempat, oleh sebab itu kita wajib Al-Muharram yang telah menyediakan tempat dan obor apinya. Berterima kasih kepada Bapak Ibu yang rumahnya berada di Jalan Temugiring, di mana sudah berkenan untuk menyiapkan atau memberikan kesempatan kepada jamaah Masjid Al-Mukarram dan sekitarnya untuk menunaikan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Yang berikutnya, yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz Haji Muhammad Joko Rianto, sarjana hukum, magister manajemen, magister hukum. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini nanti akan bertindak sebagai imam dan khotib. Untuk yang keempat, kami mohon dengan hormat para peserta yang ikut pada kesempatan ini, saya harapkan tidak meninggalkan tempat ini sebelum khutbah Idul Fitri selesai. Selanjutnya, saya mewakili daripada takmir Masjid Al-Mukarram, mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila tempat dan sebagainya tidak berkenan untuk Bapak dan Ibu atau peserta sholat Idul Fitri semuanya. Oleh sebab itu saya mewakili, saya mohon maaf. Maka marilah kita laksanakan untuk sholat Id. Untuk pagi hari ini yang bertindak imam adalah Bapak Joko Rianto. Demikian yang saya sampaikan. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Shollu sunatan Idul Fitri rahmataini lillahi ta'ala. Monggo Bapak Ibu yang masih di luar atau masih berjalan menuju tempat untuk sholat Idul Fitri masih ditunggu, monggo. Nggak usah tergesa-gesa, monggo segera masuk di lapangan atau tempat sholat Idul Fitri dilaksanakan. Sesuai dengan jadwal kita, sholat Idul Fitri kita laksanakan jam 6:15. Ini malah jam 6:17. Mari kita mulai jamaah sholat Idul Fitri dengan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar 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 Bismillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yu'adhibukum billah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah bertepatan tahun 2023 Miladiah. Umat Islam bersyukur kepada Allah SWT karena dapat melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Pelaksanaan sholat Id di tanah lapang atau tempat terbuka adalah salah satu bentuk syiar Islam yang harus diamalkan. Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan demikian. Suara takbir, tahlil, dan tahmid senantiasa berkumandang, mengagungkan, mengesahkan, dan memuji bahwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lafaz-lafaz dzikir tersebut disuarakan kaum muslimin sejak kemarin ba'da maghrib sampai imam akan memulai sholat Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari raya bagi umat Islam, kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh umat Islam dimanapun mereka tinggal. Namun kepergian Ramadan juga meninggalkan rasa sedih dan haru. Akankah amal ibadah pada bulan Ramadan mampu untuk kita tingkatkan kualitas maupun kuantitasnya pada bulan-bulan yang lain? Masihkah sikap sosial dalam hal infak dan sedekah dapat dijadikan kebiasaan bagi yang akan kita lanjutkan, baik yang akan kita lanjutkan usai Ramadan? Dapatkah bersabar dalam menghadapi celaan orang lain? Sebagaimana kita berpuasa dilarang membalas celaan dengan berkata, saya sedang berpuasa. Mampukah derajat tingkatkan mutakin? Dapat kita raih usai Ramadan
Inilah beberapa pertanyaan yang mesti kita jawab. Masyaallah muslimin rahimah. Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaan cakupan ajaran Islam dari segi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak sudah seharusnya masing-masing pribadi menjadikan Islam sebagai hudan atau petunjuk dalam menata seluruh aspek kehidupan. Jika demikian, permasalahan kehidupan yang beraneka ragam bentuknya seperti dampak negatif modernisasi dan industrialisasi, penggunaan medsos yang tidak bertanggung jawab, fenomena berita hoax, sulitnya lapangan kerja, tekanan ekonomi, dan permasalahan sosial lainnya tentunya akan bisa kita hindari karena kokohnya pegangan seorang muslim pada Islam yang diyakininya. Untuk itulah diperlukan kerjasama yang harmonis antara ulama dan umarok, rakyat dan pemerintah, agar masing-masing pihak bekerja sesuai kewajiban dan hak masing-masing dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat lahir dan batin, demi tegaknya martabat pemerintah dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bercermin dari Quran Al-Baqarah 177, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi sebagai ciri orang-orang yang benar dan bertakwa. 1. Memiliki kompetensi spiritual. Kompetensi ini mencakup aspek keimanan dan ibadah yang meliputi beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, iman kepada nabi-nabi, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Fondasi dasar akidah Islam harus tertanam dalam hati sanubari setiap muslim. Pelaksanaan ibadah sholat dan zakat harus ditunaikan dalam memenuhi kewajiban syariat Islam. Iman yang benar meliputi kebenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diikuti dalam bentuk perbuatan. Dari sinilah kepribadian seorang muslim dibangun. Pelaksanaan ibadah yang benar dan selalu merasa senantiasa diawasi Allah dalam setiap gerak dan langkah. Jabatan bagi tiap muslim hakikatnya adalah amanah. Jabatan semata-mata sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keberadaan malaikat raqib dan atid sebagai malaikat pencatat amal baik dan amal buruk menjadikan hidup kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Dalam surah Maidah ayat 2 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bekerjasamalah kalian
dalam kebajikan, dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan kalian bekerja sama dalam kerusakan dan permusuhan. Jelas sekali. Yang kedua, memiliki kompetensi sosial. Kompetensi ini mencakup aspek sosial. Kompetensi ini ditandai dengan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, dan orang-orang yang meminta-minta, hamba saya. Keberpihakan kepada mereka yang dibutuhkan, senantiasa menjunjung tinggi dalam Islam. Senantiasa dijunjung tinggi dalam Islam. Kesadaran untuk saling tolong menolong dengan meninggalkan prinsip individualis. Bantuan material berupa kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh mereka. Tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan non-fisik berupa perhatian, kasih sayang, pendidikan yang layak, jaminan masa depan yang lebih baik. Mewujudkan cita-cita mereka adalah merupakan tanggung jawab umat Islam secara bersama-sama. Islam mendorong umatnya bersikap dermawan. Kedermawanan ini mampu untuk mengangkat derajat anak-anak yatim dan orang-orang miskin menjadi lebih layak dan sejahtera. Kesolehan yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga dilengkapi dengan kesolehan sosial. Inilah hakikat peran misi risalah Islam yang dibawa Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis yang diberikan dari Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik, sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini ada ta'aruf, ada ta'fahum, ada ta'awun, dan indah tatkala sampai ta'afun. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, betapa indah Indonesia, bangsa ketimuran. Sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Contoh sederhana, tatkala kita naik bis, kita yang muda sudah duduk manis, nyaman, tahu-tahu ada orang tua yang baru naik, subhanallah, monggo ya, monggo bapak, panjenengan lenggah, kula ingkang jumeneng, matur nuwun subhanallah. Tatkala kita sudah duduk nyaman, datang seorang wanita naik belakangan, seorang pemuda yang gagah perkasa, monggo mbak, panjenengan yang lenggah, saya yang berdiri. Indah sekali. Islam mengajarkan kerjasama dalam kebaikan. Islam mengajarkan bahwa orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Tatkala para pendiri, Insinyur Soekarno mengatakan, jasmin, jangan lupa dengan sejarah. Tatkala ada surah masjid
masjid, sekolah didirikan oleh pendahulu kita dan pendahulu kita sudah renta, sudah sepuh, jangan sia-siakan silaturahmi. Tatkala masjid yang sepuh, kemudian yang dulu menjadi imam, yang dulu mengerjakan dan sekarang sudah sepuh, bahkan sholat dengan kursinya, dipersilakan tetap sop yang terdepan walaupun pakai kursi. Beliau aku ora neng tengah, aku tak neng pojok pinggir wae. Dipersilakan karena pendahulu, jangan diberikan di belakang, kasihan. Kita harus menghormati. Tanpa pendahulu, tanpa orang tua, tanpa para pahlawan yang mendahului kita tidak bisa seperti ini. Tolong jadilah orang yang terbaik. Hayrun nas anfa'uhum linnas. Kompetensi moral yang ketiga, yang terakhir. Kompetensi ini ditandai dengan orang-orang yang menepati janjinya. Apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan. Saudara-saudaraku seiman, pemenuhan janji ibarat hutang yang harus dilunasi. Oleh karenanya, seorang muslim apabila berjanji harus ditepati, terlebih dalam persoalan keislaman. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Dengan penuh harap semoga umat Islam senantiasa mampu menerapkan nilai-nilai takwa dalam dimensi spiritual, sosial, dan moral. Akhirnya semoga Allah SWT meridhoi dan melindungi segala ikhtiar kita dan mujahadah kita untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di tanah air tercinta ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanallah. Pagi hari ini yang jamaah sholat Idul Fitri yang pertama dilaksanakan di sini banyak sekali. Nampak sehat-sehat semuanya. Saya doakan para jamaah mulai dari depan sampai belakang semuanya sehat. Amin. Sehat tanpa nunjuk obat. Amin. Seger-seger karena tadi sudah berbuka. Saya doakan seger-seger tanpa ke dokter. Amin. Saya doakan semua hadirin panjang usianya. Panjang usianya banyak manfaatnya. Urip tanpa penyakit tur sugih-sugih. Amin. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi anjilni munjalan mubarakah wa anta khairun munjilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tim lana bil Islam.
Allahumma timlana bil iman, Allahumma timlana bil khair, Allahumma timlana bil husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa